masukkan. Itu 50 juta. 52 juta. 52 juta tuh di anugerah ya? Satu lagi, 50 juta belanja ini kredit masih ya? ya satu lagi SAM ya. Tapi kan modal awal kita kasih ada 200 juta, IPN ada 800 juta, berarti modal kredit kan itu. Oke. Kemudian oke, tadi saya kata dari sebentar anggap aja. Ya, Oke, di sini double seng. Seng berapa? seng 1000. Agak berapa nih? Nah, ini kan tuh satu aja jangan Seng pasir. Yang tanah-tanah kan udah beda ini iya. ya. Ya. Pasir 2 satu jadi pasir 3 4 cari satu jadi Iya. 5 tak Madam. Harga 800 ribu. ini saya contohkan bayar yang satu ini ya. Jadi kalau seandainya misalnya kita beli ada biaya, kita bisa tambahkan di sini beban di sini. Ongkos. Misalnya ada ongkos ya, misalnya ada kalau ada ongkir kita bayar, itu bisa pilih di sini. Cari di sini akunnya. Kesediaan kita tambahkan ya. Ada. Oh, dari akun ininya ya, Ya, akun akuntansinya. Ya? akun akuntansinya. Nah, ini untuk penambahan kalau ada ongkir misalnya Pak. Itu ya kan di posisi beban. Ya. Yang satu kan kolom barang, yang dua kolom beban. Nah, oke, kita contohkan ada ongkir. Apa ya? Biasa biang muat biasa kan. Kita coba ada bongkar muat dulu ya, kita tambahkannya. Biaya pengangkutan aja. Ya pengangkutan. Nah, biaya angkutan pembelian. Jadi kita tahu waktu penjualan pun kalau memang ada dibebankan sama konsumen kan bisa juga juga. Ini kan dibuat sampel yang memang sudah selesai 100% sama yang 80%. Ya bisa dilanjutkan lagi nanti ada 2 kategori ya. Karena memang sudah selesai 100% kan gampang langsung hari yang 80% terus kita pakai kita terima uang. Setelah itu kan masih lanjut lagi proses proses pembangunan rumahnya. Tapi buat down payment kan ya DP ya. Ya, uang muka dia jadinya ini. Jadi udah setelah terima kunci, baru tuh nanti dibalikkan lagi dia ininya balik. Nah, uang muka kan jadi 20 juta. Kondisi karir kondisi bisa terus material Masih bisa. Buat pilihan tadi atur tambahkan bisa gabungkan aja gitu. Berapa misalnya Masih itu aja. Oke, ini saya contohkan kita langsung bayar ya. Bayar, klik di atas bayar ke pemasok. Ya, bayar. Oke, biar masuk. Oke. Pilih di sini di posisi bank. Ini bayarnya pakai apa? Bayar kas, bayar pakai kas kah ataupun pakai bank. Tadi Kita kasih kecil jadi kasih kecil tadi ya. ya. Oke. Departemennya staf provisi ya. Kemudian memonya pembayaran saat pembelian. Ya, oke toko. Pokoknya Saya
tanggalnya, perhatikan tanggal bayarnya. Tadi kita buat kan tanggal 1. Jadi tanggal bayarnya kalau misalnya dibayar di tanggal 1, ya tanggal 1 juga kan. Ini boleh ini cek. Ini untuk kalau pembayarannya menggunakan cek. Oke. Kemudian di sini ada payment amount ya. Artinya jumlah yang dibayarkan. Jadi ini bisa kita ganti ya. Total ya. Ini bisa kita ganti. Pembayarannya misalnya nggak lunas, bisa diisi ya. Bayar 10 juta dulu bisa. Ya, bayar cicil. Ya bayar 10 juta aja Bang, biar. Nah, jadi kita jatuhkan bayar 10 juta ya. Oke. Artinya masih ada sisa 19.100.000. Oke. Laporan dulu. Nah, kita coba buka laporan sekilas ya. Laporan ya, untuk lihat laporan ini judulnya, menu di atasnya laporan, daftar laporan, Media ya, ada sering laporan. Kalau melihat neraca, ini neraca. Kalau keuangan berarti laporan keuangan, neraca, laba rugi ya, neraca, laba rugi, laporan arus kas ya, ini semua di sini. Kemudian laporan, ada laporan besar, kas dan bank juga ada ya. Kemudian laporan piutang. Intinya semua laporan itu ada di sini ya, di menu laporan. Kita coba neraca, bukan neracanya. Tuh, neraca. Neraca. Tadi kas kecil, tadi kita buat modal awal kita itu 200 juta kas kecil. Posisi sekarang 190, artinya ada uang keluar 10 juta. Kalau kita mau lihat langsung, ini tinggal diklik aja di sini. Tinggal diklik. Nah, nampak ya aplikasinya. Ini kas awalnya di sini 200. Kemudian ada uang keluar 10, saldo 190. Oke. Pokoknya videonya ada, bisa diulang-ulang. Ya, untuk bank tadi 800 juta, berarti belum ada transaksi. Kemudian untuk pembelian material, kita tadi ada beli material, totalnya 81 ya teman-teman. Bisa dilihat transaksinya. Oke. Berarti ya. Labanya masih Labanya ini 100.000 tadi, ongkos angkut tadi ya, posisinya langsung berubah. Kemudian hutang ya. Lanjut kita buat transaksi tadi pembelian ya. Pembelian tanah belum ya Pak? ya tanah. Pembelian tanah. Pembelian tanah. Ya yuk berarti khusus membayar piutang aja nanti. Pembelian tanah siapa Bang? Coba aja nama pemasok baru. Selamat. Selamat. Dilihat yang mana. Tunggu nyari bos. Nah, Masuk aja. Suruh rapi. Buku 3 di rumah. Udah langsung. Iya, membayar aja. Oke. Baik kredit. Kredit aja. Kredit juga. Oke. Start ya. Itu kopling itu bisa dibuat nomor SHM namanya. Bisa. Ini kan tidak sering nambah jadi kalau untuk persediaan. Ya, kalau ditambahkan lagi boleh. Kalau Itu mau kita tengok yang tipis dan tadi. Kita buat itu loh teman saudara nomor SHM.
dia ada ini ya, lain-lain tuh bisa kan sedikit kalau daripada ini. Catatan yang biasanya bisa dibuat. Iya, kayak jenis nama produk lah dia. Hah? Kayak jenis nama produk dibuat bisa. Ya gini, Kalau- kita kan beli tanah, ya. Beli tanah, kita kan beli 10 nih, ada 10 lantai. Nanti kan masing-masing Saya nggak 1 sampai saya 010 itu kan namanya nama Iya. produk yang kita beli. ya bisa. Bisa dibuat. Kalau dibuat satu-satu bisa. Kalau seandainya kalau kita buat proses Ya, maksudnya tadi satu tanah satu SAM gitu. Oh iya. Oh ya udah bisa. Kalau Jadi jadi kan biar tahu historinya nanti SHM kita mau lihat mana di sisa SHM kita sekian. Ya udah kita lihat stok. ya bisa. Tinggal buat persediaan baru aja nama barang mungkin SAM. ya kalau mau detail berarti kita tambahkan aja. Ya. Sekarang gini, berarti kan segala sesuatunya ini kan belum di checklist semua nih. Ya. Mungkin kalau misalnya abang nanti mau kita butuh kebutuhan kita ini, abang udah bisa buatin itu. Bisa. Oke. Kemudian ya ini pembelian. Kemudian kalau mau langsung kita buat umumkan dulu ya atau ini buat Inilah buat apa? Job postingnya tadi. Coba lihat tadi laporannya bang. ya Laporan dulu. Enggak, ini tadi neraca kan masih ada di biasanya. Nah, oke. Itu posisi hutang bertambah ya. Hutang kita besar 301 juta ya. oke. Pengeluaran udah masuk pengeluaran, Pak. Mulai belum? Belum ada Dikumpulkan pengeluaran. 10 kotak misalnya. Gimana? Dikumpulkan 10 kotak. Jadi kita harus tahu. Sekarang kita harus tahu berapa kas bank, kas untuk di kantor, baru mana kas. Jadi diambil dari situ. Baru buatkan uang masuk. Misalnya uang masuk kita itu ada orang bayar DP blok sekian. Ya. Baru buatkan lagi di situ satu lagi di program kayak mana kita buat itu Bin? Yang untuk masalah kita mendahulukan orang menjadi piutang dia. Iya, Kayak mana cara produknya itu kayak mana? Kenapa bisa jadi piutang dia? kredit Iya, kayak mana caranya? dari penjualan bang. Kayak mana caranya penjualan? Penjualan terus nama dia, Ah. baru untuk itunya ADM dan talangan, Hmm. baru angkanya diisi sesuai yang kita keluarkan, baru dikreditkan. Jadi piutang langsung juga. Begitu. Pembelian produknya ada di situ. Kemudian produknya untuk rumahnya ya bang. Ada kan dia nama sesuai sama udah nama inputannya sama. Historinya ada di situ. Oke. Nah, Kalau ini nanti di sini kan ada dua nih. Ada inventory yang berbentuk persediaan, berarti itu kan harus beli. Ada inventory yang berbentuk non persediaan. Nah, terus kalau macam talangan itu bagusnya dibuat persediaan atau non persediaan. Talangan apa bang? Contoh talangan bayaran bulanan. Ini kan ada angsuran bulanan ya. Oh kita ada yang angsuran juga ya? Bukan sebenarnya kami enggak. Kami yang menalangi konsumen. Oh kita yang lain konsumen. Nah, Kita talangan dulu. contoh kan jatuh tempo Ya. ya tanggal 28 mungkin ada jatuh tempo pembayaran, artinya seharusnya kan konsumen ini bayar langsung ke bank. Karena dia mungkin belum siap atau belum ada ini, dia kan minta tanggungan tolong ke inilah perusahaan yang nanggungkan dulu, kami yang tanggung bayarkan angsurannya itu. Nanti setelah tanggal 28 awal bulan nanti mungkin tanggal 3 atau 4 dia baru punya uang, baru dia bayar balik lagi uang talak ini angsuran tadi. Oh gitu. Cuma di situ memang sama sekali nggak ada margin. Ya kalau itu nggak ada, ya oke paham. Bisa kita tambahkan ini, kita tambahkan produk aja boleh. Ditambahkan sebagai persediaan tadi ya. Ya kita tambahkan produk. Jadi nanti posisinya apa itu, Pak, ya? Persediaan lain-lain kita buat. Intinya nanti supaya pencatatannya tetap bisa di penjualan gitu. Ya, Walaupun dia nggak ada untung, ya. ya kan dia nggak ada untung. Berarti non persediaan dia kan. Jadi, pilihannya sebenarnya banyak bang nih. Kalau yang kayak gitu, itu banyak nggak transaksinya? Oh banyak. Oh banyak ya. Kalau menurut saya ini itu dibuat persediaan dan jelas supplier. Contoh suppliernya Bank BSI. Kita beli satu buah angsuran SAP 1 A1 nilai 1 buah.
ya bulan Januari 2023 1.100.000 udah masuk ke stok kita. Setelah masuk stok, penjualan produk yang tadi Iya. ke sub 1 A1 kredit. Ke konsumen tadi lah, konsumen. Iya, ke konsumen itu kredit kan muncul piutang. Iya. Berarti si bank itu tadi di mana kita membeli produknya kita ini, dan kita harus ambil dari mana uangnya. Ya, satu lagi kita pun udah tahu berapa sebenarnya rekap untuk yang ini tadi kan yang kita talami. Biasanya kan ini kan dibuat manual itu, yuk ya. Karena Yang berapa tetap manual itu tetap buat ya, itu buat. Satu lagi pun di sini pun kalau Iya. bisa langsung nampak detail Iya. ya. Pasti. sebenarnya di program kita akuisisi pun ada. Oke. Satu aja lah ini Bang, persediaan itu tadi untuk talangan produk. Suplai pemasoknya itu Bank BSI. Oke, berarti kita buat persediaan ya. Dia langsung kita beli, Langsung ketika beli jual, Bang. dia langsung beli jual. Iya, Jadi, iya. nggak usah ke persediaan lah, non persediaannya kita buat. Tapi saya sebenarnya kredit, Bang. Jadi piutang nanti itu. Hah? Jadi piutang. Kalau kayak gini, kalau kita buat non persediaan, berarti kan kita kan nggak ada keluar uang di situ kan? Keluar, Ada keluar juga. tetap keluar uang. Jadi kalau misalnya dia non persediaan, walaupun dia masuk ke biaya, tapi nanti crossnya biaya juga, dia tetap habis ya. Kalau Iya. gini, kita tetap kita buat menurut saya, Bang ya. Iya. Bukan persediaan. Kita juga meminta historisnya. Itu. Gampang bisa nanti. Jadi kita buat namanya talangan konsumen ya. Talangan BSI aja, talangan bulanan BSI. Enggak ya. Talangan angsuran konsumen. Banknya BRI, banknya itu nanti setelah kita punya produk, kita siapkan nama suppliernya. Misalnya Ini kan jenis namanya nih kan, nama produk baru buat supplier kan ini kan. Ya, suppliernya baru BSI, KCP, Kontraktor Perapat, gitu. Kota BRI, KC Kota Pinang. Gitu. Karena ini kan nggak termasuk di pendapatan ini kan. iya nanti ya nilainya kan sesuai. Kecuali kalau ada selisih, kalau ada Dia milik nggak ada margin, berapa masuk itulah, berapa yang kita bayarkan itulah yang ini kan nanti. Tapi kalau secara omset itu bakal naik, Bang ya nanti ya. gimana? Betul, itu bakal naik kita omset. Kalau nggak ada margin, secara omset kita bakal naik. Iya, karena ada Iya. pembelian produk. Makanya Contoh misalnya, katakan ada 1.000 nasabah, kita talin kali sudah 1 miliar. Sementara penjualan rumah kita hanya 300 juta katakan. Omset kita 1,3 miliar, ya kan? Nah, marginnya kita lihat itu nanti grafiknya itu persentase margin itu akan kecil. ya marginnya nggak bakal sesuai. Ya. Nah, jadi contohnya kayak gimana supaya untuk biar nampak story, pembukuannya pun jelas. Kalau dibuat kita jadi sebagai stok barang tadi itu tadi kendalanya kan omsetnya naik ya, padahal Ya. nggak ada margin. Ya, jadi kalau kita buat di persediaan non persediaan, kita sediakan account Fadlullah Barugi, ya kan? Akunnya talangan angsuran konsumen. Ini bakalan tetap nol dia, saldo tetap nol. Jadi dia kalau Barugi nggak ada pengaruh. Oh. Iya, Berarti dia tetap Dia, beli. dia tidak masuk omset. Ya dia masuk konsep. Nggak masuk omset. Ya karena kan dia habis dia. Kalau yang Sorry terlihat. histori terlihat, tetap terlihat. Customer mana aja. Iya tetap terlihat. Jadi contoh bulan ini rupanya dia nggak bayar. Non persediaannya gini bang, maksudnya non persediaan ini artinya dia kan kita nggak ada stok. Contohnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran misalnya, mereka kan juga ada jenis jasa mereka, misalnya jasa pengiriman produk misalnya ke luar negeri misalnya, kemudian ada domestik misalnya, itu kan tetap namanya tetap produk, tapi dia nggak ada stok. Nah, jadi dia tetap nampak ininya, tetap nampak apanya, historinya tetap nampak. Nggak masalah bisa persediaan. persediaannya. Ya kalau persediaan dampaknya itu memang nanti omset kita naik, jadi terakhirnya marginnya nggak sesuai. Kalau kita melihat nanti uang kita itu di gimana jadinya melihatnya? Kalau dia tadi kita jadikan produk itu kan pasti masuk di kredit ke piutang. Nah kalau itu nanti kita melihat Ya Tetap sama ke piutang juga. sama tetap ke Oh, iya. Kalau memang dibayar langsung, ya Pak, ini dia. Ya, Berarti non persediaan ya. ya non persediaan. Untuk akun ininya, perkiraannya.
kita arahkan ke piutang juga bisa, arahkan ke piutang. Saya coba ya, kita arahkan ke piutang aja, piutang peta itu. Piutang peta ini. Apa namanya tadi? Talangan angsuran konsumen. Saya coba menambah barang baru. Ini Widya sama Yayu ya. Bisa terang. Ada penjualannya, jualan. Bisa Jadi semua harus pakai itu dia ya. Jadi nanti transaksinya apapun yang kita cetak nanti ke sini. Oke. Kan perlu satu aja ya. Satu lagi lah administrasi ADM. Itu non persediaan juga ya. Satu lagi ada ya. Iya ADM administrasi. Itu kita tagihkan ke mereka juga ya. Iya, waktu ini kan kan ada uang masuk gitu. Uang masuk bisa berupa nanti cash, bisa juga piutang ADM-nya tadi. Jadi kita tagih ke mereka sama biaya ADM-nya ya. Iya. Iya. ADM. Enggak, biaya ADM talangan, biaya ADM konsumen aja, bukan talangan lagi dia. Dia beda nih. ADM konsumen aja. Ya, biaya ADM konsumen. Apa nggak dibuat akun baru tuh bang, khusus memang administrasi dia akuntansinya untuk akun pikirannya. Karena kan yang 1.600 tadi, Tapi tetap mereka bayar gitu kan. gimana? Tetap mereka bayarkan ke kita kan. Iya. Cuma di situ ada yang ada margin, ada yang enggak. Ada margin juga. Iya. Kalau di dari ADM tadi. ADM yang ada margin apa aja yuk? Hah? Salah? Materai akad. Materi akad kita ada margin. Ada yang talang. Yang ditalangnya. Nah, Itu aja. itu aja. Nah, makanya ada yang dia ada margin, ada yang enggak. Gitu. Ya udah pos pendapatan yang lain aja kalau gitu. Itu aja. Terus pendapatan lain-lain. Iya. Kok di produk tadi itu terlalu ini kali kita anggaplah misalnya 100 juta, 120 juta sebulan per tahun itu berarti sekitar 2,5 miliar. Ya itu kan pengaruh ke omset nanti kalau istilahnya kita memang enggak, kecuali barang dia memang bentuk produk yang memang kita ini kan hanya sekedar nama ini sekarang.
Nah, cuma istilah aja ya. Sebenarnya dia masuknya ke piutang. Dia, ketika kita ini kan dia masuk ke piutang, nanti mereka bayarkan lagi, ya otomatis piutangnya berkurang. Ini sebenarnya kan kalau di akuntansinya piutang lain-lain sebenarnya masuk kategori piutang lain-lain karena nggak ada berhubungan lagi dengan penjualan gitu. Karena penjualan kita kan udah putus, sudah selesai kan. Kayak piutang karyawan gitu mungkin ya. Ya lebih kurang gitu, tapi piutang lain-lain. Tapi ini kan piutang apa tadi kita udah buat akunnya, posisinya memang tetap biasa juga. Enaknya gimana tuh? Nah, nanti dilihat aja dulu. Oh, iya, Hasil nanti dilihat ada dulu, laporan ya. ya. Oke. Kalau seandainya ada selisih, boleh crossnya nanti di akhir tahun, ataupun kalau yang ini mau dimasukkan ke pendapatan langsung juga boleh. Oke, itu Gimana? Itu nanti tambahannya. Yang ada ya. Oke, gini tambahannya nanti itu kayak piutang karyawan ya, baru aset. Ada aset inventaris otoritas kalau dimasukkan dari masyarakat. Iya. Juga kan di kan juga ada tiga itu nanti Iya. ambil aja dari 1 miliar tadi itu Bang nanti. Iya. Ya apa tahu nanti regulasi ini ya. Oke, jadi ini ke pendapatan aja ya kita buat langsung ya. Ini internal nih. Pendapatan lain-lain aja ya. Iya. Berarti kalau miliar Iya. sekalian untuk apa SOP laporan harian, mingguan, bulanan SOP seperti apa dan kas SOP seperti apa itu juga nanti kita diskusikan gimana ya biar rampung semua dari untuk programnya oke, untuk event apa aja orang-orangnya sendiri juga oke gitu, jadi sinkron dan SOP nya gitu. Dan di ini aja ini aja lah dulu di iya Masuk ke uang muka ya. Kita masuk ke uang muka ya. Kita terima uang dari konsumen. Ya ini dulu. Job posting dulu. Dia posting siapa yang buat? Job posting Karim. Kalau untuk job posting ini kalau di program sebelumnya apa namanya Pak? Kalau itu dia jadinya ke piutang limit ya. piutang enggak Iya. piutang rumah progres. Iya, kalau di sini job posting ini Persediaan kita untuk membuat rumah gitu, produksi rumah. Ya. Jadi produksi rumah ini biayanya apa aja, materialnya apa aja, mulai dari semen, besi, seng, bata gitu. Jadi dari item material ini, kemudian istilahnya di program ini job posting. Baru diinput job postingnya. Job posting ini nanti ada prosesnya, kemudian ada proses penyelesaian. Setelah proses penyelesaian baru ada stok unit rumah seperti itu. Oke. paham Karim? Oke. Gimana? Oke, enggak, nanti setelah dicontohkan mungkin bakalan ada pertanyaan. Ya gini tambahin. Karim kan nanti kan ngambil barang via Nugra. Itu kan pembelian. Berarti kan ada stok barang kita di persediaan semua ya. Nanti baru dibuat job posting itu tadi, itulah yang diinput harian untuk contoh SAP 1, A1, A2 itulah itu kan bisa continue terus. Kalau memang udah selesai proyeknya, itu baru diselesaikan. Kalaupun memang belum selesai tapi udah ada akad, baru masuk uang muka. Nah di sini nanti kita job posting itu itu menunya dari apa tuh? Menunya daftar ya, Pembiayaan pesanan. daftar pembiayaan pesanan. Ya. Baru menu baru. Ya ini sama. Tampilan ininya sama. Namanya tuh pasti nama blok rumah sama rumah. Itu begini ya. Nama pesanan pembiayaan tadi. Oke. Di sini saya contohkan tanggal 3 ya.
Kalau ini untuk akun job postingnya ini cross, namanya akun silang sebenarnya, untuk akun penampung. Sebelum dia jadi unit rumah, itu posisinya di akun ini dulu. Setelah selesai nanti dia dari persediaan tadi, dia pindah aja dari persediaan material masuk ke persediaan unit rumah. Seperti itu. Ya. Cuman akun penampungnya sebelum selesai itu COGS, ya, cost of goods sold bahasa ini. Oke, kita buat pembangunan unit rumah SAP 1 SAP 1A1, ya. Proyeknya boleh diisi. bisa 1. Lalu di sini kita pilih material yang kita pakai, ya, semen, ya, misalnya apa saja, Pak? Semen gua udah jelas bos lah. Oke, semen susah. Kemudian besi berapa? Besi 100. Oh, besi udah itu. Harga belum gua ya. Belum dibeli. Belum ada pembelian. Belum ada stok ya. Akan kita buat pembeliannya. Ini bisa kita edit ya. Kita masukkan dulu yang ada. Bata tadi udah ada. Bata 1000 lah misalnya ya. Murah kali ya. Murah. Jadi murah kali. Rangka baja tadi udah ada. Berapa, Bang? Yang agak real lah, Bang, datanya, Bang, biar enak gitu, kurang nilainya nanti. 100. Ini berapa sak yang agak realnya? 100. 100. Oke. Batanya kita bilang lah ini 8.000 ya. Lagi Yang ini belum dibeli kayaknya. Yang tadi 3 di bawah. yang apa belum ya? Coba enggak di persediaan udah enggak stok. Oh, besi ya belum. Besi belum ya? Kita edit aja biar satu ya. Daftar pembelian. Banyak itu Bang, kalau mau kita sesuaikan itu Bang. Banyak lagi nanti itu. Posen apa lagi banyak. Ya apa? Itu kayaknya memang di program ini, cuma nanti kan bisa diekspor. Iya, maksudku di ini ya, yang mau kita buat sampel ini. Nah, ya ini udah ini aja ini. Ini tadi besi tadi ya, belum ya? Ya, Kita contohkan aja berapa? besi 100. Harga berapa, Bang? Harga 60. Udah berapa? Juga dibuat suppliernya ya, maksudnya belum. Ada? Udah Ada. ada. Ini nama pemasaran. Oh berarti setiap beli ada supplier langsung otomatis. Ada Kalau supplier. misalnya satu produk dia ada 5 supplier, Satu produk Iya, bisa juga. bisa ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Tambahkan. Besi. Berapa, Bang? 50. Biar lebih clear sedikit. Single. Single. 20 ya. Oh, belum beli kan? Siap. Kakak sama aja dulu. Berarti itu ya. Oke. Tanah. Satu lah, satu kapling ya. Loh, belum beli tanah, jadi beli. Tapi udah. Udah ada 10 kapling itu. Materialnya, Pak. Oke. Berarti 1 ya.
Dan dia next tadi. Dia Nanti rekaman ada, nanti boleh bertanya. Udah selesai. Jadi kalau memang harus di waktu pembelian dideklarasikan proyek, ini kan nggak tahu nih nanti waktu beli nanti di proyek waktu itu ada kita baru tahu. Iya. Ya selamat. Nggak usah begini ya, buat simpel aja satu A1, berarti kan itu rumahnya. Oke, semen. Jadi berapa bang? Semen. Kemudian dilakukan berapa? Enggak, biasa saya ini untuk satu rumah itu biasa berapa garing ini? Tahu. Apa nanti tahu itu bang? Apa oke? Semen. Bata 85. 8.000. Oke. Apa lagi? Keramik. Keramik berapa kotak? 40 sama. 40. Kita beli tadi berapa? 100 kotak? Ada. 41 biasanya. Kelas 1. Oke, lebih kurang. Rangka baja 20, 30. Oke. Apa lagi? Pasir. hasil Pasir berapa dah? Sudah bang. 19 ya? Banyak aja. 5 ya? 5 banyak nggak? nggak sampai. Oke, ya. Oke. Saya ganti tanggalnya. Ini tanggal tadi tanggal 3 aja berarti ya. Oke. Simpan. Oke. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan di daftarnya ada tulisan di statusnya sedang diproses, ya. Paling ujung. Artinya Belum selesai. Artinya belum selesai, rumahnya belum terbentuk, unit rumahnya belum ada, ya. Unit rumahnya belum ada, tapi persediaan udah keluar. Kalau posisi kayak gini kita lihat laporan, itu laporan memang jadi ada muncul minus kalau kita lihat laporannya. Ini sepertinya udah keluar deh. Gitu. COGS. Ya. Khususnya karena belum selesai. Oke. Nah, kita masuk ke kita menerima uang muka dari konsumen, ya, uang muka dari konsumen. Kalau ini proses akad ya. Proses akad. Kita ini akad untuk rumah on progress, dia belum selesai tapi kita udah diakadkan. Jadi kan kita terima uang ini. Jadi kita contohkan dua lah bang ya. Satu yang Selesai. satu yang belum selesai, yang satu lagi yang sudah selesai ya. Kita contohkan dua ya. Oke. Masuknya di daftar, menu daftar, kemudian masuk di penjualan, ya.
baru ke pesanan penjualan, ya, pesanan penjualan. Kemudian import data baru, pesanan penjualan, ya, pilih nama pelanggan, Pesanan penjualan. pilih nama pelanggan, oke, barang yang dipesan, ya, unit rumah yang pesan, ini dulu ya, unit rumah sub 1A1, oke, harganya berapa Bang? Tadi kita paling modal itu sekitar 70 tuh kan, buat 100 aja lah. Oke, 100. Oke, proyeknya pilih satu. Oke, tanggalnya kita pilih tanggal yang dekat tadi ya, sama-sama tanggal 3. Ini sesuai tanggal uang masuk sebaiknya. Ketika kita terima uang sudah akad, ya, langsung dicatat gitu, langsung dicatat di sales order, pesanan penjualan. Kemudian dari sini baru diklik di atas ada tulisan uang muka ini, ya, klik akun uang muka dulu, sorry. Tadi penjualan uang muka pembelian 1.100 plus 2 Bukan pembelian. ya, IC itu. Oke. Ya, ini terlalu banyak tampilan di atas, bisa ditutup ya. Kalau terlalu banyak ditutup aja biar yang di. Oke. Jadi pesanan. Ya, di referensi tadi ya. Kita belum masukkan 1.200. Kalau ini settingan awal, ini nggak bakalan pernah diotak-atik ya. Ini settingan awal aja. Uang muka 1.100.2, 1.100. Itu diutang ke hutang dari lo? Nggak masuk ke hutang di uang muka? Enggak, dua-duanya kita isi. 02 02 Tadi di faktur pembelian, ya, penjualan ya. ini plus ini. Daftar penjualan, pesanan penjualan, ya, terbarui. Ini simpan dengan baru. Oke, pilih namanya misalnya Miudin ya, kemudian pilih yang dipesan. Oke, jumlah harga berapa? 100. Kemudian proyek 1. Tanggalnya tadi tanggal yang dekat aja lah ya, baru klik uang muka ya. Oke, uang muka. Ini perhatikan tanggalnya, invoice tanggal invoice uang mukanya tanggal berapa dibuka. Kita samakan aja ya, tanggal 5 tadi ya, tanggal 5. Kemudian baru masuk ke pembayaran. Jadi ini prosesnya 3 kali. Kalau kita lihat dari modulnya, pesanan penjualan, kemudian klik uang muka, baru uang mukanya diterima uangnya, ya. Di sini dia terima pembayaran, ya. Alurnya dibuat itu ya. Ya. Oke. Di posisi di sini pilih
uang mukanya masuk kemana, nanti kan bank ada beberapa, ya kan? Masuk ke bank ini. Ya berapa bank ya. Oke, tanggalnya tanggal 5 tadi. Oke. Departemennya kosong. Nah, memonya bisa dibuat akad Bang, ya. Iya, penerimaan akad. Nah, penerimaan akad satu A1 sub 1 A1. Oke. Udah ada. Ya. Oke. Oke, udah. Ini tanggal bayarnya di sini, jangan salah. Ya, kehilangan pula ya, payment. Oke. Simpan. Simpan dan tutup. Simpan baru berarti simpan, kita buat yang baru. Simpan tutup berarti tutup. Setelah simpan dan tutup. Oke. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita lihat daftar laporan, kemudian neraca, oke ya. Nah, ini ada nampak uang muka 100 juta. Ya. Jadi posisinya jadi utang gitu ya. Posisinya utang. Kenapa utang? Karena kita udah terima uang, tapi barang belum kita serahkan. Ya, jadi posisinya kewajiban. Oke? Nah, kita lanjut. Kita selesaikan rumahnya tadi, kita buat ya. Pembiayaan pesanan. Itu yang karirnya. Ya, ini tinggal diklik ya. Ada posisi di atas tulisannya finishing. Ya. Oh, ini upah belum, Pak. Kita tambahkan upah dulu lah ya. Ya, Upah belum ya. Kita buat dulu bayar upahnya. Untuk bayar upah, di sini juga upah kita masukkan ke kategori persediaan. Jadi menunya tetap di pembelian, ya. Kalau kita buat di menu pembelian, nanti otomatis kita bisa lihat historis transaksinya per vendor, per masing-masing tukang. Berarti nanti Karin si Mawan itu kan banyak tuh kerjaan dia kan. Ada yang pasang batu, ada pasang keramik, kan anggota dia itu kan. Berarti dibuat itu masing-masing itunya ininya. Iya, pekerjaannya itu tadi, upah pekerjaannya. Oke. Oke. Kita buat di pembelian, daftar pembelian baru. Oke, belum ya? Masuknya belum ada ininya. Belum ada. Ya, vendornya belum ada gitu ya. Coba, betul. Belum masuk. Siapa yang belum? Mawan. Oke, pilih Mawan. Oke, Mawan. Udah pilih item pekerjaan dia, tunggu fakturnya. Kalau ini internal berarti ya. Kalau kita kan ini kan nggak ada faktur. Ini buat aja kode internal tahap apa dibuat. Kalau ini jadi persediaan atau non persediaan? Kalau Ini jadi persediaan, Bang. ya persediaan. Iya, jadi persediaan. Apa namanya? Coba kodenya progress misalnya. Ya. Progress 1. Oke, pilih namanya. Tadi kita udah buat upah pemasangan keramik. Ada dua. Dua lumayan. Upah pasang keramik. Dari ini Satu aja itu satu. satu aja ya. Dan per unit rumah deh ya. Ya. Berapa harganya? Pasang keramik berapa? 600 ya? 600 kan? Enggak apa yang rapi. Enggak, Aku 600. masih salah itu, Bang. Hah? Masih salah tapi yang rapenya. Masih salah. Oke. 600. Bayang pun nggak dapat ya. Oke, nggak masalah. Oke, tanggalnya. Coba. Sebelum proses ya, prosesnya tanggal berapa itu? Tanggal 3. Satu lagi, Upah pasang batu. upah pasang batu. Upah pasang batu. Ya. Itu 500. Satu lagi, kita satukan aja ya. Upah
pasang keramik. Udah, pasang keramik udah dua-duanya upahnya. Bahkan masih ada. Keramik upah pasang seng tadi satu. Oh, ada satu lagi upah pasang seng. Oke. Ini 400. Nanti buat yang real ya kan. Nah, ini masih contoh. Oke. Kita bayar aja langsung ya. Ini ini boleh dibuat pas progres hari Sabtu, pas Sabtu aja buat. Jadi kita kan sekalian keluarin uang ke ininya, ke tukang. Oke, buat bayar. Aduh, panas. Oke, bayar pemasok. Bayar. Ini biarnya pakai kas ya. Iya. Ini kan. Bayar. Oke, tanggalnya minggu tadi ya. Hari Sabtu ya, tanggal 8 ya, bayarnya. Bayar ini kalau kita bayar sebagian bisa, ini bayar kita nggak aja per ya setiap selesai progres. Satu bang. Ini kan contoh lah, ini kan 1.500, 1,5 juta. Ya. Kita tuh ada retensi. Ada kita tahan uangnya itu 10% dari total progresnya itu. Jadi pas dari kemarin. Ya gini aja, dibuat aja di sini pembayarannya 1 juta. Oh, Jadi tetap kita masih ada tuh. kita masih ada utang sama masih dia. utang sama dia. Ya, Ya, aja ke retensi. Oke. Ya, kita bayar. Nah, Ini ini kita, kita contohkan lah, kita bayar 1.300.000 misalnya, ya kan? Jadi 200-nya Retensi. kita anggap retensi. Jadi kita mesti gantung. Kalau udah selesai nanti, ya baru kita bayarkan sisanya. Oke, simpan. Oke, ya. Oke. Merah dia. Oke, masuk ke tadi pembiayaan pesanan. Satu lagi ya, kita buat berarti upah pasang keramik. Ini berapa? Satu. Nah, kebetulan tadi satu-satu kita buat ya. Oke, ya karena untuk 1 unit rumah ya. Oke, ini lepas dulu. Oke, satu lagi. Pasang batu keramik. pasang saya. Pasang batu. Ini ya, pasir ya tadi dulu ya. Oh, ini yang tadi nih bang, yang pertama tadi. Bukan yang ini. Sebentar lagi ya. Ini tadi. Ya. Oke. Ini apa? Upah pasang keramik. Ya, satu lot. Oh, pasti tetap belum ada ya. Oke, kita lihat apa belum ada. Satu lagi. Oke, simpan ya. Simpan. Ini tak. Kita pakai. Satu lagi. Ya. Oke. Pada aku ada yang buka kopian. Tadi double. Mungkin dari tadi kena ikut yang tadi. Oke. Ya, pembiayaan pesanan ini kan masih sedang proses. Ya, kita anggap ini sudah selesai. Finishing, klik finishing di atas di sini. Ya, finishing. Supaya uang muka tadi bisa ditarik ya. Ya, finishing. Masuk di sini unit rumah sub 1 A1 ya. Jumlahnya 1 unit ya. Oh, cerita bang harganya bang. Hah? Kecil kali. 1 juta. Kecil kali. Gak apa-apa. Gak apa ya. Kita ganti aja harga ininya enggak. Apa? Gak apa-apa. Biar besar aja mari kita. Ya, udah untung ya. Dia senang sih bos. Saya untung. Oke, simpan. Oke, kalau udah selesai ada tulisannya selesai di sini. Oke, simpan.
simpan dan tutup. Oke. Nah, dari pesanan tadi kita kan awal tadi udah pesanan, jadi udah akad. Cuman pas akad rumahnya belum selesai, makanya belum bisa kita buat penjualan, ya. Baru kita masuk lagi ke daftar, kemudian pesanan penjualan. Oke, pesanan penjualan. Tinggal diklik di pesanan penjualannya. Kemudian klik kirim pesanan. Ya. Sebenarnya nggak dibuat kirim pesanan, sepertinya bisa. Langsung faktur aja, ya. Ini ya tadi. Kita kirim pesanan. Kita kirim pesanan. Oke. Kirim pesanan, ya. Tanggal berapa tadi siang? Tanggal 10 lah kita bilang, ya. Oke. Udah. Baru faktur. Ini fakturnya. Faktur penjualan. Oke, ya. Jadi di sini pas kejadian seperti ini kita nggak ada terima uang lagi, langsung nampak di posisi uang muka 100 juta. Artinya ini tinggal serah terima kunci aja dengan konsumen. Karena kita udah akad duluan. Akad tadi kan kita udah terima uang 100 juta. Ya. Jadi ini kita buat dua kasus. Ini satu yang pakai uang muka sudah diterima duluan. Yang kedua nanti unitnya yang sudah ready. Ya. Oke. Oke, keterangannya bisa diisi. Ya. Ini diisi. Stop 1. Pasal. Oke, simpan. Jadi kalau kita lihat posisi laporan, kita buka lagi laporan, daftar laporan, ya. Kalau kita buka neracanya, kita lihat posisinya. Nah, ini posisi neraca kita sekarang. Persediaan material kita sisa 70 juta. Kemudian persediaan tanah, ya kita buka ya, kita lihat mutasinya. Ya, persediaan tanah, persediaan material awalnya kita beli 60 juta. Kemudian kita proses ya produksi, job postingnya 16.700.000. Sisa 41. Kemudian ini tanggalnya jauh kali ini, tanggal pembelian kedua. Tanggal 26 kita balik lagi 29 juta. Jumlahnya jadi 70.300.000. Ini saya ganti aja tanggal. Kalau bisa Tanggal ininya bisa tanggal pembelian. Tanggal pembelian. Jadi yang penting daftar. Daftar pembelian. Kita jadikan sama aja ya, tanggal di awal-awal bulan ya. Siapa yang bisa baca laporan? Yang pernah lihat laporan? Laporan neraca pernah buka di software sebelumnya? Ini video. Pernah ya? Nah, jadi ini posisi neracanya ya. Ini stok material kita sisa 70 juta. Kemudian tanah 207 juta. Kita buka ya tanahnya ya. Kita tadi belinya 5 sebelum kebeli ya, 230 juta.
Kemudian udah dibangun satu unit ya, satu unit. Jadi sudah keluar satu unit tanah, satu coupling 23 juta, sisanya 207. Kemudian uang muka tadi sudah habis ya, uang mukanya posisi sudah habis. Oke, kalau di sini kita udah bisa buka laba rugi, kita buka laporan laba ruginya. Laporan tuh laba ruginya.